Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam pertemuan kali ini saya akan share terkait penyakit, ya, pengendalian penyakit terkait iklim. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa ini bukan pelajaran terkait dengan kesehatan, ya, tetapi bagian dari ilmu kesehatan di mana yang berpotensi timbulnya wabah penyakit atau timbulnya penyebaran penyakit yang semakin meluas gara-gara perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang kita perlu cermati sebenarnya adalah satu hal, yaitu terkait dengan peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu, kemudian kondisi lingkungan yang perlu kita waspadai, sehingga itu menimbulkan munculnya vektor-vektor atau agen pembawa penyakit. Nah, materi kali ini saya akan bercerita pertama terkait dengan pengendalian vektor penyakit, kemudian sistem kewaspadaan dini terkait penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, kemudian sanitasi dan air bersih, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Ada sebuah cerita begini, dulu ketika cuaca itu atau suhu lingkungan itu dingin, ya misalnya kita ambil sampel di Wonosobo, beberapa puluh tahun yang lalu Wonosobo itu sangat dingin. Sehingga saking dinginnya, di sana itu hampir dikatakan tidak perlu mewaspadai yang namanya nyamuk. Ya. Jadi di sana yang perlu orang pakai jaket, sarung, itu karena dinginnya, bukan karena nyamuknya. Anda bandingkan dengan kondisi lingkungan yang ada di Pantura misalnya, di pesisir Pantura, di mana kondisi yang lembab, suhu tinggi, itu merupakan suatu kondisi yang sangat disukai oleh nyamuk. Makanya kenapa kok di Jogja, ya di Jogja itu nyamuk relatif tidak terlalu banyak karena didukung oleh sanitasi yang baik, oleh drainase yang baik, sehingga kondisi tanahnya itu jarang tergenang. Itu kalau di kawasan Sleman, ya. Tapi kalau kita ke selatan, kalau ke arah Bantul, di mana lokasinya misalnya itu ternyata banyak genangan air atau kelembabannya tinggi dan suhunya pun tinggi, maka nyamuk itu juga jadi banyak. Jadi, kalau kita bicara mengenai vektor, maka kita bicara seperti halnya makhluk hidup yang lain, yang mempunyai kecocokan iklim di mana dia bisa tinggal dengan nyaman. Nah, nyamuk ini seperti yang saya katakan tadi, menyukai tempat-tempat yang lembab dengan suhu yang tinggi. Kalau di Pantura tadi sudah biasa, mungkin hari-hari, tiap hari itu kamar akan selalu dihiasi ketika mau tidur, kadang-kadang butuh obat nyamuk, seperti Baygon dan lain-lain untuk mengusir nyamuk. Atau beradaptasi dengan kamar tempat tidur itu diberi kelambu. Kelambu itu semacam streaming kecil sehingga nyamuk tidak bisa lewat. Atau juga bisa juga dengan berselimut yang sangat tebal sehingga nyamuk pun tidak bisa menggigit kita, gitu ya. Nah, kalau suhunya naik, suhu dingin gitu ya, seperti Anda kalau naik gunung, tidak perlu diwaspadai lagi tentang nyamuk karena nyamuk tidak menyukai suhu yang dingin. Nah, bagaimana dengan Wonosobo tadi? Nah, Wonosobo pada beberapa puluh tahun yang lalu itu masih dingin, ya, dingin. Wonosobo, Temanggung itu sangat termasuk yang dingin, sehingga jarang orang memikirkan terkait dengan nyamuk. Tapi dengan naiknya suhu lingkungan kira-kira 1-2 derajat itu membuat suhu semakin hangat. Akibatnya, maka nyamuk-nyamuk itu pun bermigrasi dari tempat yang rendah, bermigrasi ke tempat yang lebih tinggi karena suasananya sudah nyaman. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah laporan-laporan terkait dengan terjangkitnya misalnya beberapa penduduk yang dulu tidak pernah terjadi, sekarang terjadi. Misalnya terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti malaria, demam berdarah, gitu ya. Nah,
kita perlu melakukan upaya-upaya pengendalian vektor. Kalau tadi dikatakan bahwa nyamuk itu adalah suhunya butuh yang hangat, kemudian lembab, minimal kalau kehangatan itu tidak bisa dikendalikan, maka kelembapan itulah yang kita kendalikan. Maka kalau Anda lihat, dalam upaya pengendalian nyamuk atau vektor nyamuk tadi, biasanya pengendalian benda-benda yang berpotensi menimbulkan kelembaban, misalnya genangan air, ya tanah tergenang, tanah basah, sehingga perlu didrainase, genangan-genangan air perlu dibuang, atau mungkin tampungan-tampungan air perlu ditutup agar itu tidak menjadi tempat pembiakan benih-benih nyamuk tersebut, gitu ya. Itu sebagai contoh bahwa artinya ketika terjadi perubahan iklim, maka otomatis kita juga perlu mewaspadai munculnya beberapa penyakit yang berpotensi nanti akan mewabah. Ya seperti tadi DBD, malaria, dan juga misalnya penyakit terkait disentri dan sebagainya. Nah, kalau kita cermati bagaimana sih yang perlu kita lakukan begitu, ada hal-hal yang perlu diwaspadai kegiatan pengendalian terkait iklim untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi. Kita harus mempelajari pola yang dilakukan oleh nyamuk tadi. Jadi misalnya nyamuk ketika menggigit itu inkubasi virusnya 7-12 hari. Itu sama seperti ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, juga diinfokan kita butuh melakukan penyesuaian diri, pengobatan diri itu 7-14 hari, jadi 1-2 minggu, itu untuk memastikan kita sudah kebal, sudah bisa mengobati diri kita sendiri. Nah, pola nyamuk yang seperti ini itu harus kita pelajari, kapan dia bertelur, ya, kapan dia membuat larva, kapan dia jadi nyamuk, begitu. Terus kemudian dampak kesehatan terkait ini yang perlu kita pelajari adalah terkait dengan misalnya macam-macam, tapi yang perlu kita cermati dalam pembahasan kali ini adalah yang terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan karena perubahan iklim, jadi karena kenaikan suhu, ya, kelembaban dan sebagainya. Nah, prinsip umum yang perlu kita lakukan adalah kebijakan secara bertahap, beralih dari dominasi kuratif menjadi kegiatan preventif. Jadi kita mengupayakan dalam penanggulangan itu bukan pengobatan, tapi diupayakan adalah pencegahan. Jadi pencegahan itu tadi bagaimana nyamuk itu nyaman atau tidak di lokasi itu. Ada info menarik adalah beberapa tanaman yang dipercaya itu mampu untuk mengusir nyamuk. Yang paling terkini adalah yang saya tahu itu tanaman sereh. Bisa sereh biasa yang digunakan untuk masak itu atau sereh wangi. Caranya kalau tanaman sereh itu ada di sekitar rumah, misalnya berada di luar kamar dan sebagainya, maka setiap menjelang sore itu tanaman sereh itu kayak ditempeleng begitu ya, ditepuk-tepuk dengan sapu, sehingga itu kan timbul luka di daunnya, itu akan menimbulkan aroma wangi, dan wangi itulah yang bisa mengusir nyamuk. Bisa juga tanaman serai itu yang misalnya karena periode pemangkasan dipotong-potong, ditaruh di atas piring, kemudian piring yang berisi potongan daun serai itu, serai wangi itu ditaruh di bawah tempat tidur. Nah, itu nanti untuk beberapa hari itu relatif aman untuk mengusir nyamuk, begitu ya. Atau tanaman-tanaman lain seperti lavender atau mungkin jenis tanaman lain yang Anda tahu. Kemudian ada juga tindakan adaptasi yang kadang-kadang dipakai kalau kita misalnya survei, kita misalnya memasuki daerah rawa, itu kadang-kadang untuk pengamanan mengoleskan tangan, kaki kita itu dengan minyak tanah. Karena aroma minyak tanah itu konon juga bisa untuk mengurangi gigitan nyamuk. Nah, berikutnya, sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi perubahan iklim, melainkan harus berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya BMKG, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Pusat Penelitian, dan sebagainya. Apa hubungannya dengan BMKG? BMKG misalnya kalau ternyata terjadi
misalnya peralihan musim. Jadi pergantian musim itu biasanya ditandai dengan munculnya banyak nyamuk, ya, baik dari musim kemarau ke musim hujan karena mulai lembab dan panas, atau dari musim hujan ke kemarau. Jadi lembab dan panas itu memang disukai oleh nyamuk. Nah, kondisi-kondisi peralihan musim ini atau apa namanya perubahan seperti ini perlu kita waspadai kapan kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kemudian dengan PU misalnya terkait dengan beberapa genangan yang harusnya didrainase agar sanitasinya bagus dan juga mengurangi kelembapan di lokasi itu. Dinas kebersihan terkait dengan sampah. Jadi tumpukan-tumpukan sampah itu yang kondisi lembab-lembab tadi memang sangat disukai oleh nyamuk sehingga perlu dilakukan pengurangan sampah. Maaf. Pertamanan, jadi tanaman-tanaman di halaman rumah kita itu rimbun memang bagus, tapi kadang-kadang perlu dilakukan penjarangan sehingga sinar matahari yang masuk itu bisa mengurangi kelembapan, mengurangi jamur juga, dan juga bisa mengurangi tempat bersarangnya nyamuk di situ. Terutama misalnya tanaman-tanaman yang potnya itu merupakan genangan air, ini yang perlu diwaspadai. Tapi kalau airnya cepat mengalir itu biasanya tidak jadi sarang nyamuk. Kemudian penelitian. Jadi misalnya yang saya tahu terkait dengan demam berdarah itu aslinya kan juga membutuhkan antibodi kita untuk naik. Yang saya tahu tubuh kita jika terserang DBD maka itu dipacu dengan makanan bergizi yang banyak untuk bisa melawan itu. Nah kalau kalah itu ditandai dengan kita harus transfusi darah, itu artinya kita kalah dengan penyakit yang ada. Kemudian kebijakan di masa mendatang dapat dilakukan bertahap pada periode jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Jadi jangka pendek itu misalnya 10 tahun, jangka berikutnya, jangka menengah itu sampai 20 tahun yang akan datang, kemudian periode yang lainnya. Nah, ini adalah contoh gambar rumah ya, desain rumah lingkungan, bagaimana dibuat secara bagus, penyinarannya bagus, kelembapannya juga dikurangi, ya dengan adanya saluran drainase diharapkan nyamuk di kawasan ini bisa berkurang. Begitu juga ini pemasangan kelambu yang tadi saya bilang, ini untuk mencegah nyamuk menggigit orang yang tidur di dalamnya. Kemudian ada upaya untuk penyemprotan, ya. Jadi saya pernah melihat penyemprotan nyamuk itu yang ideal kan dilaksanakan jam 5, jam 6 pagi gitu ya. Tapi ada juga karena by proyek, yang penting proyeknya jalan, itu dilaksanakan pada jam 8 atau jam 9 siang. Otomatis itu anginnya sudah kencang, penyemprotan jadi tidak berguna karena asap yang disemprotkan itu akan cepat kalah oleh kencangnya angin ya. Strategi adaptasi terdiri dari dua komponen, yaitu strategi proaktif ya. Proaktif yaitu terkait dengan pengurangan dampak perubahan iklim, dan strategi reaktif terkait dengan kecepatan gitu ya, peningkatan kekuatan masyarakat atau resistensi komunitas terhadap penyakit. Kemudian penanganannya seperti apa? Misalnya pengendalian permukiman padat dan kumuh. Jadi permukiman padat dan kumuh ini sebenarnya tadi intinya adalah menimbulkan banyak kelembapan-kelembapan dan tumpukan-tumpukan sampah yang tak terduga sehingga itu bisa menjadi sarang nyamuk. Pengawasan intensif untuk daerah dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Karena apa? Karena kadang-kadang akan timbul penularan dan sebagainya. Meningkatkan fasilitas kesehatan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tetap sehat. Jadi harapannya kalau tempat kesehatan itu dekat dengan permukiman kita, itu otomatis kita pun akan cepat menjangkaunya apabila ada gejala-gejala. Misalnya seperti pelayanan apotek 24 jam, kemudian puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini terhadap penyakit DBD dan malaria. Jadi deteksi dini itu ya terkait dengan gejalanya, terkait dengan kemungkinan adanya sarang-sarang nyamuk seperti gambar di bawah ini. Itu kan kalau sungainya itu ngalir itu nggak masalah ya, tapi kalau sungainya tergenang dalam waktu lama itu bisa jadi sarang nyamuk. Kemudian kalau penyinaran seperti jendela dengan aerasi udara yang dan sebagainya itu akan mampu menekan keberadaan nyamuk. Meningkatkan kepedulian masyarakat dengan pengawasan lingkungan pribadi. Jadi istilahnya waskat, pengawasan melekat, masing-masing rumah tangga mengawasi lingkungan masing-masing. Selanjutnya penanganan infrastruktur dan sanitasi lingkungan
yang terintegrasi dan melibatkan banyak instansi pemangku kepentingan. Jadi tadi penanggulangan penyakit itu tidak bisa dilakukan oleh hanya misalnya oleh dinas kesehatan karena sangat terkait juga dengan dinas-dinas yang lain. Pelaksanaan program Kota Sehat dan Pasar Sehat. Nah, kemarin saya juga dapat informasi mulai dicanangkan Kota Sehat, ya, biasanya melibatkan oleh banyak pihak. Ini merupakan bisa juga merupakan komunitas Kota Sehat ini dikatakan sebagai deklarasi. Artinya deklarasi komitmen para pihak untuk sama-sama menjaga kesehatan kotanya. Kemudian pengawasan pengendalian daya dukung alam yang lebih ketat. Jadi misalnya penyakit itu juga sebenarnya kan karena menurunnya daya dukung lingkungan, terutama daya dukung sumber daya alam, misalnya kondisi yang kurang bagus, banyak lingkungan tercemar, ya, genangan-genangan air, genangan-genangan limbah itu yang membuat suasana lingkungan semakin buruk dan otomatis itu akan meningkatkan serangan terhadap penyakit, gitu ya. Kemudian penanganannya misalnya dengan di pedesaan itu diprioritaskan terkait dengan misalnya peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan khususnya untuk mengurangi jarak dan menambah alat transportasi kesehatan, ya, misalnya ambulan dan sebagainya. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengaktifkan kembali Pokjanal, kelompok kerja nasional dari Kemendagri, ya, atau dari siapapun yang penting kelompok itu aktif dalam melakukan pengawasan kesehatan masyarakat. Menggratiskan fasilitas dan pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan trombosit darah untuk mendeteksi DBD dan pemeriksaan dini untuk malaria, begitu ya. Kalau sekarang kita mengenal rapid test untuk apakah terkena COVID atau enggak, yang paling murah sekarang kan pakai Genos, gitu ya. Nah, ini apabila pemeriksaan trombosit ini bisa dilakukan secara cuma-cuma, ini otomatis masyarakat bisa melakukan pendeteksian dini apakah terjangkit penyakit itu ataukah tidak. Kemudian penanganan infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang berbasis kondisi alami dan daya dukung alam setempat. Nah, ini yang penting, apa yang dilakukan itu harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Tadi contohnya, jadi misalnya kalau daerahnya banyak tergenang, otomatis banyak lembab, itu potensi nyamuknya tinggi, harus bagaimana? Tapi kalau daerahnya tanah pasiran seperti di Jogja, nah itu biasanya nyamuk kondisinya bisa ditekan. Nah, misalnya ini contoh di kawasan pesisir penggunaan rumah susun di Cilacap, misalnya rumah susun sederhana di Cilacap dekat dengan pantai, dibuat rumah susun agar lebih terjaga sanitasinya. Tapi rumah susun pun kalau penghuninya itu tidak bersih, gitu ya, jorok-jorok misalnya pakaian kotor sembarangan, buang sampah sembarangan, ya rumah susun pun nanti akan jadi klaster penyebaran tadi penyakit seperti DBD dan malaria. Nah, kemudian juga ini yang terakhir terkait dengan misalnya pengelolaan kawasan yang dekat perairan ini, Anda bisa lihat yang atas ini kan terjadi penataan yang rapi antara bangunan, tanaman, jalan itu dibuat artistik, aerasinya bagus, pencahayaannya bagus, maka diharapkan untuk penyebaran penyakit dapat ditekan. Yang terpenting lagi di lingkungan kita adalah bagaimana membuat septic tank, ya, septic tank. Septic tank ini sangat penting karena banyak di desa-desa, di kampung-kampung yang fasilitasnya itu belum sampai ke arah septic tank. Mungkin sudah ada WC-nya, tapi ternyata WC-nya itu disalurkan dengan pralon, pipa pralon langsung masuk ke sungai. Di Jogja pun sering kita lihat kalau kita pernah melakukan susur sungai, rumah-rumah yang berada di tepi sungai itu sering membuang pipa-pipa pralon ini, limbah dari kamar mandi, dari cuci, dari WC, bahkan itu yang langsung dibuang ke sungai. Nah, inilah yang tidak kita harapkan, karena ini kalau tidak kita antisipasi, maka ini akan menjadi sumber limbah yang baru, begitu, tanpa pengolahan. Nah, kalau yang seperti gambar ini, septic tank ini kemudian tempat untuk menampung sekaligus ada treatment, pengolahan sedemikian rupa ketika nanti dilepaskan ke lingkungan itu sudah tidak mencemari atau sudah kondisinya sesuai dengan aman bagi kondisi lingkungan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait pengendalian penyakit terkait iklim.
Semoga materi yang singkat ini bisa untuk membangun inspirasi Anda semua bahwa perubahan iklim ini juga bisa berdampak pada munculnya penyakit-penyakit terkait iklim seperti DBD, malaria, disentri, dan sebagainya. Sehingga kita diharapkan semua pihak mampu menjaga lingkungannya agar tetap bersih, tidak jadi tempat penularan penyakit terkait iklim, dan juga aman sehingga itu tidak berbahaya bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.